masuk ke ibadah utama Bapak Ibu untuk panggilan ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini adalah malam Natal. Bersama kita mempersiapkan hati kita dalam menanti dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ia telah lahir dan mati demi menebus dosa kita manusia. Ia telah bangkit dan naik ke surga, memberi pengharapan dan Roh Kudus-Nya bagi kita. Ia juga berjanji akan kembali ke dunia untuk mempersatukan kita. Kini, marilah kita bersukacita dan bergembira, sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan, kita sambil menyanyikan lagu Kidung Jemaat 123 ayat 1-3, Selamat, selamat datang. Umat yang terkasih dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, bersama mari kita menedukkan hati hidup kita. Mari bersama kita menenangkan pikiran kita, dan mari kita menyadari hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, dan bersama kita mengaku yang demikian. Marilah dengan keteduhan hati kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan ibadah malam Natal saat ini. Kami lakukan dalam nama Tuhan Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera dari Sang Bapa Yesus Kristus Tuhan kita tercurah bagi saudara semua. Amin. Hai kota mungil Bethlehem. Kota
Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang terkasih, bersama mari kita ungkapkan litani syukur kita bagi Tuhan yang demikian. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau yang sudah datang, yang dibaringkan di palungan, dan yang terbungkus kain lampin. Kami bersyukur karena kami telah menjadi milik-Mu. Oh Tuhan Yesus, kita PKJ 68 1 dan 2. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22, Tuhan Allah berfirman, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Semoga Ia mengampuni niat hatimu ini."
Semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Umat yang terkasih, kita memahami akan panggilan kita bahwa pertobatan merupakan bagian yang penting dalam perjalanan iman kita. Bertobat artinya berbalik dari jalan hidup yang salah menuju jalan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Secara lengkap kita diajak untuk mengakui dosa kita dengan jujur. Kita juga diajak untuk menyesali kesalahan kita yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kita pun juga diajak untuk berubah sikap kita. Sehingga pertobatan ini bukan hanya soal rasa saja, tetapi ini tindakan dari perubahan sikap kehidupan sebagai milik Kristus. Dan mari bersama-sama di dalam malam Natal ini kita menyadari keberadaan kita. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Natal, hati dan kehidupan ini benar-benar hati yang sudah dipersiapkan di dalam Kristus. Mari bersama kita berdoa. Bapa surgawi, Allah kami Yesus Kristus, tentu kami menyadari ya Tuhan, dalam perjalanan hidup banyak peristiwa yang terjadi. Ampunilah kami ya Allah, jikalau dalam perjalanan kehidupan ini banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dosa kepada sesama kami, dosa kepada saudara-saudara kami. Ampuni kami jikalau kami menyakiti hati orang yang selama ini mencintai kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau melalui sikap dan tutur kata kami mendatangkan luka bagi saudara-saudara kami. Kami menyadari sebagai manusia, kami seringkali lalai dan lengah dalam menjalankan kehidupan ini. Sehingga sikap perbuatan kami mendatangkan luka bagi saudara-saudara kami. Bapa, ampunilah kami. Ampunilah hidup kami. Dan ajarkan kami untuk berbalik pada jalan Tuhan. Mencermati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga diri kami diubahkan oleh karena kami selalu ingin dekat bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kami serahkan hidup kami ya Bapa di dalam bimbingan-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa ada merengkuh hidup kami. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban penebusan yang sempurna. Darahnya telah membasuh hidup dan hati kita yang tercemar oleh ambisi pribadi, oleh kesombongan, oleh kebencian, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan perbuatan dosa lainnya. Maka berkat kasih karunia Kristus Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Sebagaimana yang dituliskan di dalam firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 yang demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Kita surga bergema.
Dan mari bersama-sama sambil menyanyikan lagu ini kita bersalam kiri dan kanan. Kasih Allah menyelamatkanmu. Umat silakan duduk kembali. Umat yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan malam Natal dan akan dibacakan oleh majelis jemaat. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini pembacaan Alkitab kita diambil yang pertama dari Yesaya 9 ayat yang pertama sampai dan ke-6, dilanjut Mazmur 96 ayat 1 sampai 13, kita akan bacakan secara bergantian, dan bacaan yang kedua diambil dari Titus 2 ayat yang 11 sampai 15, dan yang ketiga diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami aturkan di hadirat-Mu ya Tuhan atas waktu dan tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami pada saat ini. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami, Tuhan mempersiapkan kami masing-masing sehingga kami dapat memahami dan mengerti, terlebih dapat melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mohon Tuhan memberkati Bapak Pendeta Noven yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan juga seturut dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami haluskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai
dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 96 ayat yang 1 sampai 13. Umat membaca yang ayat genap. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, hendaklah bergemuruh laut serta isinya. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Bacaan yang kedua dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Anugerah Allah menyelamatkan semua manusia, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu
nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai 14, demikian kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Yang berbahagia setiap dari kita yang hari ini membaca sabda Allah, terlebih yang melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat silakan duduk kembali. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga dengan Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria
untuk bersalin. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Kami mau menginap. Apakah masih ada tempat? Maaf ya, Pak. Hari ini sudah penuh. Coba di sebelah sana. Baik. Terima kasih. Hari sudah semakin larut. Dalam suasana yang remang, gelap, banyak orang sudah menikmati waktu bersama saudara dan keluarga. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Kami membutuhkan tempat menginap untuk istriku yang saat ini butuh istirahat. Wah, maaf ya, Pak. Saat ini benar-benar sudah penuh. Silakan cari di tempat lain saja. Baik, terima kasih. Lelah tubuh dan gelap malam tidak menyurutkan niat untuk tetap bertahan, karena selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan harapan. Selamat malam. Adakah tempat bagi kami? Istriku membutuhkan tempat untuk istirahat pada malam ini. Semua tempat sudah penuh. Tapi kalau hanya untuk sekedar istirahat, ada di belakang sana. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana? Sepertinya akan sulit bila kita mencari penginapan saat ini. Apakah tidak apa-apa bila kita berteduh dan beristirahat di tempat yang ditunjukkan oleh pemilik penginapan tadi? Aku tidak apa-apa. Kita bisa berteduh dan beristirahat dimanapun tempatnya. Baiklah, mari kita menuju ke tempat itu. Lampu-lampu Natal yang mengiringi jalan-jalan, bahkan gereja juga demikian. Untuk mengungkapkan rasa bahagia, sukacita di dalam kehidupan ini, untuk menyambut dan menghayati lahirnya Sang Juru Selamat.
Namun bersama di tempat ini, melalui Injil Lukas yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama, Natal di dalam Injil Lukas justru mengajak kita untuk memandang bahwa Natal ini dari sudut yang sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sunyi. Sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem, yang tentunya secara umum tak lazim untuk sebagai tempat kelahiran seorang raja, yaitu kita hayati, kita renungkan bahwa Gusti Yesus Kristus lahir di kandang domba. Di tempat yang sederhana, namun di sana dinyatakan keselamatan. Ibu bapak saudara yang terkasih, Bethlehem ini bukan kota yang besar, bukan pusat kekuasaan. Ia kecil, berada di pinggiran sejarah dan politik. Namun di tempat yang kecil sederhana ini Allah bekerja. Nabi Mika telah menubuatkan yang demikian di dalam Mika 5 ayat 2. Engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Dari kota kecil ini ada nubuat yang sudah diungkapkan, sehingga secara teologis Bethlehem menegaskan bahwa Allah tidak terikat dengan kemegahan yang digambaran kehidupan kita, pikiran kita sebagai manusia. Tetapi ia mulai bekerja dari tempat yang dianggap kecil. Ia menyatakan karyanya yang besar. Ia hadir di tempat yang dianggap kecil, tetapi menyatakan karya yang besar. Bahkan ibu bapak, pada saat hari ini Bethlehem ini dikaitkan dengan keberadaan Gusti Yesus Kristus. Kalau kita merujuk pada Yohanes 6 ayat 35, yaitu roti hidup bagi dunia. Dari tempat yang sederhana, dari tempat yang dianggap kecil, Allah hadir untuk melakukan perkara yang besar. Ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya ibu bapak. Kenapa harus Bethlehem? Mungkin kita juga harus bertanya-tanya di dalam hati kita, supaya kita tertarik untuk menggali. Kenapa harus Bethlehem? Bethlehem ini dikenal sebagai wilayah para gembala dan tempat memelihara domba. Dan ini bukan domba-domba yang biasa-biasa saja, tetapi di Bethlehem ini para gembala ini merawat domba-dombanya dengan baik, dan melalui domba-domba yang mereka rawat inilah pada akhirnya para domba ini dipersembahkan kepada bait Allah sebagai korban persembahan. Dan Bethlehem ini dikenal tempatnya para gembala-gembala yang merawat domba-dombanya dengan begitu baik, sehingga layak untuk dipersembahkan. Karena sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi untuk mempersembahkan ini sesuatu yang sangat-sangat penting, tak boleh bercacat. Jika mempersembahkan itu harus benar-benar dikaji, diteliti, apakah ini benar-benar domba yang baik, domba yang sempurna pertumbuhannya, sehingga ada kalanya ketika domba itu ada ya katung di bawah dan lain sebagainya, ada cacat dan sebagainya, harus ditukar dengan domba yang baik. Tentunya harus ada tambahan. Ya, ini lagi penasaran ini Bapak Ibu, sedang mencari ini ya. Ya, adiknya sedang mencari ini ada apa di kandang domba ini ya. Ya, mari kita konsentrasi ini ya.
Cari apa, Dek? Halo? Oh, disayang ya. Ya, inilah anak-anak, makanya Tuhan itu berkata ya, seperti anak-anak ini yang memiliki kerajaan Allah, kerajaan surga. Ayo kita kembali fokus lagi kepada gembala gitu ya, dan domba-dombanya. Ibu bapak saudara yang terkasih, dua hal ini bukan datang tiba-tiba. Di Bethlehem dan di tempat para gembala. Ini mengingatkan sejak Allah hadir di tengah dunia ini, sejak Allah hadir di tengah kehidupan di Bethlehem dan di kandang domba, ini mengingatkan umat, mengingatkan setiap dari kita sejak semula ketika Allah hadir itu ada penggenapan yang sudah terjadi gitu ya. Ada penggenapan yang sudah terjadi. Apa yang diungkapkan di dalam Mika oleh Nabi Mika itu digenapi pada saat itu. Hadirnya Tuhan Allah Yesus Kristus di Bethlehem dan bersama-sama dengan para gembala di kandang domba ini menegaskan secara teologis. Sejak awal Injil menyatakan bahwa anak yang lahir ini akan menempuh jalan pengorbanan. Yang di hadapan mereka ini akan menempuh jalan pengorbanan. Karena kita ketahui bahwa proses hadirnya Allah itu tidak ujuk-ujuk datang. Ada proses yang mengiringi, bahkan di dalam Yesaya 9 yang kita baca, Raja Damai nubuat itu sudah dinyatakan. Dan dalam bacaan-bacaan yang lain juga dinyatakan demikian. Sehingga peristiwa di Bethlehem adalah peristiwa penggenapan lahirnya sang raja yang berkorban, yang mengorbankan dirinya demi karya keselamatan untuk dunia. Misi untuk menyelamatkan dunia. Dari tempat yang dianggap kecil, dari tempat yang dianggap sederhana, tumbuhlah benih-benih dan karya keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga bersama-sama ibu bapak saudara yang terkasih, di tempat ini kita diajak dalam pemerenungan Natal, kita diajak untuk merenungkan bahwa hal-hal yang sederhana itu bisa menumbuhkan sesuatu yang besar, bisa tempat Allah berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kalaupun banyak hal dialami secara sederhana, ketika Allah hadir di sana, akan menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita ini. Dan mari bersama-sama kita merenungkan Natal ini sebagai karya yang besar meskipun dimulai dari tempat yang sederhana. Dan mari bersama-sama ibu bapak, kelahiran Allah Tuhan kita di Bethlehem dan di kandang domba ini, mari bersama-sama sebagai kita hayati sebagai pengajaran bahwa Allah sungguh hadir dalam realitas manusia. Meskipun dalam kesederhanaan, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, meskipun di tengah kerapuhan, Ia tidak menjaga jarak dari penderitaan, tetapi masuk di dalamnya. Dan mari bersama-sama kita menyadari Allah hadir di tempat yang kecil, sederhana, sering diabaikan, tetapi justru di tempat itulah Allah bekerja. Dan Natal hari ini mengundang kita untuk memeriksa kembali cara kita menghayati perjalanan iman. Jika Allah memilih Bethlehem yang kecil dan kandang yang hina, maka kita pun dipanggil untuk menemukan kehadiran Tuhan dalam kesederhanaan hidup. Mari bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dalam keluarga yang bergumul.
Mari merasakan kehadiran Tuhan di dalam pelayanan yang tidak terlihat. Mari merasakan kehadiran Tuhan dalam kasih yang rela berkorban. Dan sekiranya Natal ini meneguhkan iman kita, rasa percaya kita kepada Allah, bahwa Allah meneguhkan dan menguatkan kita. Yang sederhana itu akan menjadi sukacita yang besar. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita bersama akan mendengarkan persembahan pujian KPAY dan KPPW. Dipersilakan.
Mas Christian ini kayak yang jauh adik ini. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk KPPW dan KPAY. Dan kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang terkasih, mari kita mengungkapkan kidung kemuliaan sebagaimana Maria juga mengungkapkan nyanyian pujiannya kepada Allah. Yang demikian kita lakukan secara bersautan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan damai-Nya adalah kudus. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Muliakanlah. Tuhan Allah,
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini mengenang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu menyambut kedatangan Yesus Tuhan kita. Sejak beberapa minggu yang lalu kita sudah disibukkan dengan membuat persiapan untuk hari yang istimewa ini. Kita ingin menyambut dan memberi arti sebaik mungkin untuk hari yang istimewa. Tetapi bagaimanakah dengan hati kita? Sudahkah diperbarui? Mari kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara, ada nas Alkitab yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekarang bawalah terang dari Tuhan itu agar selalu menerangi hidup dan hati. Bawalah terang ini dan terangilah yang lain. Sudah menurunkan diri. Melihat
bersama-sama kita berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mendasari kita akan mengumpulkan persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang demikian sabda firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan diawali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait yang pertama, kemudian instrumen dimainkan, kantong persembahan beredar, dan mengakhiri persembahan kita menyanyikan bait yang kedua. Hatimu
Kita nyanyikan bait yang kedua. Bu Bapak, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita naikkan syafaat kita di dalam Tuhan. Namun bersama-sama sebagai pemerenungan di dalam masa-masa Natal ini, secara khusus kita juga menghayati bela rasa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh secara khusus. Kita akan menyimak sedikit peristiwa, kutipan-kutipan yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya yang melanda saudara-saudara kita di Aceh yang nanti akan kita bawa dalam syafaat kita. Kak, nahan kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu. Ya Allah, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Perahu penyelamat sebentar lagi sampai. Itu bukan orang tuh. Nengok aku pun orang. Ya Allah, banyak. Itu orang. Orang. Anda main radio diop lagi lo rahon. Anda main. Pak, mungkin akhir-akhir ini berita ini tidak asing. Akan tetapi bersama-sama hari ini mari kita bawa saudara-saudara kita di dalam doa, dan sebagian berkat yang tadi sudah kita kumpulkan juga akan kita serahkan melalui yayasan YBLK GKJW. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi,
Begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Ada suka dan duka yang sering kali berganti dalam hidup. Kami sadar ya Bapa, banyak hal di luar kendali kami. Banyak peristiwa yang terjadi di luar kemampuan kami sebagai manusia. Dan kami percaya segala sesuatu meninggalkan makna ketika kami merenungkannya di dalam Tuhan. Peristiwa yang menimpa saudara-saudara kami di Sumatera, Aceh secara khusus, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara kami yang kehilangan keluarga, yang kehilangan tempat tinggal. Berkatilah mereka supaya mereka tidak kehilangan harapan. Oleh karena kami mengimani ya Tuhan, harapan adalah sumber kekuatan bagi kami untuk terus berjalan dan melangkah di dalam Kristus. Bapa Surgawi, melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan dan sebagian berkat kami kumpulkan untuk mereka, sekiranya ini membawa dampak baik ya Tuhan. Sebagai bentuk kami pun juga berbela rasa, sehingga di dalam Natal ini kami pun turut serta dalam menghadirkan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di dalam kuat dan kasih-Mu. Dan kami pada saat hari ini memohon juga kuat dan pertolongan Tuhan Allah, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa setia dan taat merenungkan jalan-jalan kehidupan kami, sehingga ya Allah, kami senantiasa merasa dekat dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan syukur malam Natal ini. Kami serahkan di dalam kuat dan kasih-Mu ya Tuhan. Sekiranya senantiasa memperlancar kegiatan pelayanan, baik di jemaat daerah maupun majelis agung. Ketika kami menyerahkan dengan sukacita dan rasa syukur, akan ada senantiasa rahmat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami pun juga menyerahkan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, pemuda-pemudi. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Dampingilah untuk menjadi pribadi yang setia taat kepada Allah, untuk mengabarkan kabar baik dan shalom di tengah kehidupan ini. Kuatkanlah kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Di tengah tantangan dan goncangan, ketika kami tetap setia di dalam Tuhan, kami yakin Engkau sedang membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Kami juga berdoa pada setiap pergumulan warga jemaat, baik pergumulan oleh karena ekonomi, pergumulan di tempat kerja, pergumulan anak-anak kami yang mencari jodoh, pergumulan oleh karena kami berselisih satu dengan yang lain, dan pergumulan lainnya ya Bapa. Kuatkan kami dan teguhkan kami, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan untuk menjalani pergumulan ini. Kami tetap teguh di dalam menjalani pergumulan kami. Dan kami percaya ketika pergumulan ini kami jalani bersama-sama dengan Tuhan, Engkau mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Bapa Surgawi,
Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, Kapten Laut Krishna. Oleh karena kecelakaan ya Tuhan, saudara kami ini mengalami masa kritis. Bapa, berkatilah, dampingilah setiap proses pengobatan, upaya-upaya medis, sehingga saudara kami Kapten Laut Krishna dipulihkan dan disembuhkan. Bapa surgawi, kuatkanlah keluarganya, berikanlah ketenangan dan rasa aman. Berkatilah keluarganya dengan iman. Dan kami pun juga berdoa bagi saudara kami Bu Susi yang dirawat di rumah. Berkatilah dan kuatkanlah ya Tuhan untuk melalui rasa sakit yang dialami. Pulihkanlah ya Tuhan, sekiranya dengan perawatan yang baik dan pengharapan yang baik, Tuhan memberikan topangan pemulihan secara utuh. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, para adioswa. Berkatilah kehidupan mereka dengan kebahagiaan, dengan topangan. Sekiranya ya Tuhan melalui para adioswa ini, kami dapat belajar arti kesetiaan, kami dapat belajar arti ketaatan, kami dapat belajar arti kesungguhan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah mereka. Dan kami juga menyerahkan setiap keluarga muda di tengah pergumulan mereka ya Bapa, kuatkan dan teguhkan. Kiranya kami tetap setia di tengah pergumulan hidup ini di dalam Kristus Yesus. Eratkanlah ya Bapa kami dengan kesetiaan di dalam Bapa. Bapa surgawi, begitu banyak harapan-harapan kami ya Tuhan. Dan kami serahkan segalanya di dalam-Mu. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Allah yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga selalu mekar tanpa layu, kesukaran tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan
dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupmu sekalian. Hai siarkan di gunung. Bersama terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia, damai sejahtera yang datang dan bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan Roh Kudus, memberkati menyertai saudara hari ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ada pesan dari panitia Natal, ada door prize di bawah kursi, ada 4 door prize pita hijau, nanti bisa ditukarkan di depan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dari panitia Natal KRW Efrata dan Yerusalem, ada door prize 4 pita hijau di bawah kursi, nanti ditukarkan di depan, nggih Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, ibadah Natal pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih. Sugeng Dalu, Tuhan memberkati kita semuanya. Matur nuwun. Amin. Corolan
sak lagu. Lanjut, durung entek wong e soalnya. Gak.